Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul 2 saham big caps jatuh, bank kecil naik 100%. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Di video ini, saya akan membahas 4 saham yang menghasilkan kenaikan dan penurunan signifikan selama 1 minggu terakhir, yaitu ASI, BMRI, BGTG, dan INPC. Sebagai informasi, video ini merupakan satu topik baru di channel Baca Saham, di mana saya membahas saham yang mengalami kenaikan dan penurunan terbesar sepanjang 1 minggu terakhir. Rencananya, video seperti ini akan diupdate 1 minggu sekali, yaitu di hari libur bursa. Dengan mengevaluasi pergerakan harga seminggu terakhir, diharapkan bisa membantu Anda untuk membuat proyeksi ke depan, apalagi bagi mereka yang menganut konsep trading. Video ini murni berdasarkan grafik harga, tanpa melihat fundamental, kinerja keuangan, maupun valuasi harga wajar. Oh iya, harus diingat bahwa video ini bukan rekomendasi, dan setiap penjelasan yang saya bahas tidak ada jaminan kebenarannya. Apabila mengikuti video ini, Anda bisa profit, tapi bisa saja rugi. Disclaimer on tetap berlaku. Saham pertama, PT Astra International atau ASII. Saham ini dibuka dengan angka 5.825 pada hari Senin 22 Februari. Di hari Jumat, ditutup pada harga 5.400. Artinya, mengalami penurunan sekitar minus 7,29% selama 1 minggu. Dari grafik ini, kita bisa melihat bahwa dalam sepekan, saham ini bergerak di angka 5.850 sampai 5.450. Adapun 3 sekuritas terbesar yang melakukan net sell ASI adalah sebagai berikut. 1 KZ dengan harga rata-rata 5.608. Kedua MS dengan harga rata-rata 5.732. Dan ketiga RX dengan harga rata-rata 5.435. Dari data ini, kita bisa melihat bahwa terjadi penjualan saham ASII dengan harga di atas 5.400. Bagi kamu yang ingin membeli saham ini, mungkin pembahasan berikut bisa membantu. Menurut saya pribadi, support terkuat ASI ada di angka 5.200 dengan resisten 6.200. Adapun harga yang dapat dipertimbangkan untuk saham ini adalah sebagai berikut. Best buy ASI di angka 5.200. Ingat, angka yang dicantumkan hanya pendapat pribadi, berdasarkan grafik, tanpa melihat kinerja keuangan dan bukan rekomendasi. Tidak ada jaminan kebenarannya, dan Anda bisa saja rugi. Disclaimer on tetap berlaku. Untuk berita tentang ASI sepanjang minggu ini adalah sebagai berikut. Laba ASI turun 25% di tahun 2020. Kedua, PT Bank Mandiri atau BMRI. Saham ini dibuka dengan angka 6.450 pada hari Senin 22 Februari. Di hari Jumat, ditutup pada angka 6.150. Artinya, mengalami penurunan sekitar minus 4,65% dalam 1 minggu. Dari grafik ini, kita bisa melihat bahwa dalam sepekan, saham ini bergerak di angka 6.500 sampai 6.100. Adapun 3 sekuritas terbesar yang melakukan net sell BMRI adalah sebagai berikut. 1 MS dengan harga rata-rata 6.246. Kedua YU dengan harga rata-rata 6.272. Dan ketiga RX dengan harga rata-rata 6.326. Dari data ini kita bisa melihat terjadi penjualan saham BMRI dengan harga di atas 6.200. Nah, bagi kamu yang ingin membeli saham ini, mungkin pembahasan berikut bisa membantu. Menurut saya pribadi, support terkuat BMRI ada di angka 6.000 dengan resisten 6.800. Adapun harga yang dapat dipertimbangkan untuk saham ini adalah sebagai berikut. Best buy BMRI di angka 6.000. Ingat, angka yang dicantumkan hanya pendapat pribadi, berdasarkan grafik, tanpa melihat kinerja keuangan dan bukan rekomendasi. Tidak ada jaminan kebenarannya dan Anda bisa saja rugi. Disclaimer on tetap berlaku. Untuk berita tentang BMRI sepanjang minggu ini adalah sebagai berikut. BMRI dorong konsumsi masyarakat lewat diskon istimewa 88% di Shopee. Ketiga, Bank Ganesha atau BGTG. Saham ini dibuka dengan angka Rp89 pada hari Senin 22 Februari. Di hari Jumat, ditutup pada angka 197. Artinya, mengalami peningkatan sekitar 121% dalam 1 minggu. Dari grafik ini, kita bisa melihat bahwa dalam sepekan,
saham ini bergerak di angka Rp89 sampai Rp228. Adapun 3 sekuritas terbesar yang melakukan net buy BGTG adalah sebagai berikut. 1 CC dengan harga rata-rata 164. Kedua XC dengan harga rata-rata 172. Ketiga PD dengan harga rata-rata 167. Nah, dari data ini kita bisa melihat terjadi akumulasi saham BGTG dengan harga di atas 160. Saya pribadi tidak terlalu tertarik dengan saham ini dan tidak dapat memberikan pandangan tentang harga pembelian. Harga saham BGTG terlalu berfluktuasi sehingga potensi risiko bisa semakin besar. Namun, apabila kamu ingin membelinya, silahkan pertimbangkan kemungkinan risiko terlebih dahulu ya. Untuk berita tentang BGTG sepanjang minggu ini adalah sebagai berikut. BEI cermati pergerakan saham BGTG, GDYR, Baca, dan INPC. Saham keempat, PT Bank Artagraha Internasional atau INPC. Saham ini dibuka dengan angka 94 pada hari Senin 22 Februari. Di hari Jumat ditutup pada harga 190. Artinya mengalami peningkatan sekitar 102% dalam satu minggu. Dari grafik ini kita bisa melihat bahwa dalam sepekan saham ini bergerak di angka 90 sampai Rp218. Adapun 3 sekuritas terbesar yang melakukan net buy INPC adalah sebagai berikut. 1 ZP dengan harga rata-rata 164, 2 XC dengan harga rata-rata 168, ketiga BQ dengan harga rata-rata 161. Dari data ini kita bisa melihat terjadi akumulasi saham INPC dengan harga di atas Rp160. Saya pribadi tidak terlalu tertarik dengan saham ini, sehingga tidak bisa memberikan pandangan tentang harganya. Untuk berita sepanjang minggu ini adalah sebagai berikut. BEI cermati pergerakan saham BGTG, GDYR, Baca, dan INPC. Demikianlah informasi pada video ini. Semoga memberikan pemahaman kepada kamu semua. Sebagai informasi, semua harga yang disebutkan dalam video ini mengacu dari data historis, statistik, ataupun grafik harga. Tidak ada analisa fundamental atau valuasi yang dilakukan, sehingga saya pribadi tidak menentukan saham yang dibahas itu baik atau buruk secara fundamental. Begitu juga dengan valuasinya. Video ini murni membahas saham yang mengalami peningkatan dan penurunan terbesar selama seminggu berdasarkan harga saham, dengan tidak melakukan filter secara fundamental terlebih dahulu. Untuk itu, selalu utamakan analisa sebelum mengambil keputusan ya. Seperti biasa, saya mau menyampaikan bahwa Baca Saham mempunyai 2 e-book saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu. Pertama, The Stock Market, di mana berisi panduan bagaimana menganalisa fundamental dan laporan keuangan perusahaan dengan akurat, menentukan harga beli dan jual yang tepat, serta mengatur manajemen dalam membeli saham. Kedua, Analyst Report, di mana merupakan e-book 3 bulanan yang ditulis berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang terupdate, memuat berbagai informasi mendetail mengenai fundamental dan kinerja perusahaan, baik itu informasi umum, anak usaha, manajemen, sekilas perusahaan, bedah laporan keuangan, analisa neraca dan laba rugi, dan sampai penentuan harga beli dan jual yang ideal. Singkatnya, stock market merupakan cara bagaimana menganalisa, dan analyst report merupakan hasil analisa yang sudah Mimin lakukan. Apabila ingin melakukan pembelian, silahkan DM saja di Instagram @bacasaham ya. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman ya. Ada orang yang berlagak kaya, tetapi tidak mempunyai apa-apa. Ada pula yang berlagak miskin, tetapi hartanya banyak. Thank you.